Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan sambil mimin makan nih ya guys. Yuk. Bab 2443 Sekelompok bunga dinding, hati Fumo Yuanzong berdarah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dua kakak laki-lakinya yang paling terpercaya akan mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang. Kecewa, Fumo Yuanzong berdiri perlahan. Dia mengarahkan pandangannya pada iblis pembunuh dan iblis yang terperangkap di akhir, serta ribuan murid pemberontak yang tersisa. Setelah beberapa detik hening, dia bertanya kepada semua orang dengan keras dan tampak tulus, "Di mana kamu? Apakah kamu berpikiran sama sekarang?" Di antara murid-murid ini, ada banyak yang setia pada paviliun penakluk iblis. Sekarang temui Fumo Yuanzong dan tanyakan. Seseorang berdiri dengan gagah berani dan bergegas maju. Setelah tiba di depan Fumo Yuanzong, dia berlutut dan berkata, "Yang mulia, murid ini adalah bawahan dari Penatua Mosa. Sekarang Mosa memberontak dan murid itu bergabung dengannya tanpa alasan. Alasan yang jelas. Setelah mengetahui detailnya hari ini, saya bersedia untuk kembali." Fumo Yuanzong tampak senang. Dia memandang murid yang berlutut di depannya, mengambil beberapa langkah ke depan, membungkuk untuk membantunya berdiri, dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu tidak takut mati?" Murid itu bersumpah, "Saya takut kematian, tapi aku bersedia melakukannya untukmu." Sekte itu mati dalam pertempuran. Melihat ini, Samo segera mengarahkan jarinya ke arah murid itu dan berteriak dengan marah, "Berani? Kenapa kamu tidak segera kembali padaku?" Li Fugui melihat pembunuh iblis menjadi pembunuh. Untuk mencegah murid ini dibunuh oleh pembunuh iblis, dia kemudian berkata, "Penatua pembunuh iblis, bisakah kamu tanya pria di belakangmu, murid-murid, jika ada yang masih berencana pergi ke saudara Fumo, biarkan saja mereka pergi. Lagi pula, yang kuinginkan adalah bawahanku yang berencana mengikutiku dengan setia, bukan seorang pengecut yang berada di kubu Cao dan menaruh hatinya pada Han." Samo berbalik dengan tergesa-gesa, menyerahkannya pada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, Anda adalah orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Anda dapat berbicara sekarang, bawahan saya bersedia membantu Anda membunuhnya." Li Fugui melambaikan tangannya. "Kamu tidak perlu mengambil tindakan. Haha, kamu bisa dianggap teman sekelas. Jika kamu mengambil terlalu banyak tindakan, itu akan berdampak padamu di masa depan." Meskipun dia mengatakan ini, Li Fugui berpikir dalam hatinya, "Nenek itu bodoh. Ya, orang yang pantas dibunuh saat ini bukanlah mereka, tapi kamu bajingan. Menghadapi krisis besar, saya tidak tahu bagaimana berbagi musuh yang sama dengan bos saya dan menghadapi musuh bersama. Kini ia rakus akan keuntungan. Agar bisa terus hidup sejahtera, sang penjual mencari kejayaan. Jika kamu tidak membunuh orang sepertimu, itu tidak cukup untuk meredam amarah di hatiku." Tentu, meskipun dia berpikir demikian dalam hatinya, Li Fugui juga tahu bahwa hal semacam ini tidak boleh terburu-buru. Bahkan jika Samo dan yang lainnya pantas mati, kematian mereka harus memiliki nilai tertentu. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui berdiri sendiri, berbalik dan melihat murid-murid paviliun penakluk iblis di depannya yang telah menyerah padanya, dan berkata sambil setengah tersenyum, "Jangan kaget. Siapapun yang berencana untuk mengikuti tuanmu bisa maju sekarang." Ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan Li Fugui kepada orang-orang ini untuk memilih hidup atau mati. Hanya saja orang-orang ini tidak mengetahui pikiran Li Fugui. Fumo Yuanzong juga terkejut dengan tindakan Li Fugui. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan pemuda di depannya. Aku bahkan tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini selanjutnya. Tapi itu harus dikatakan, setelah kata-kata Li Fugui terungkap, lebih banyak orang maju. Sesaat kemudian,
Lebih dari 100 orang kembali kekam di belakang Fumo Yuanzong. Li Fugui melihat ini dan mengangguk sambil tersenyum. Kemudian dia melihat ke arah Fumo Yuanzong. Saudara Fumo, saya tidak menyangka bahwa ada cukup banyak dari Anda murid di pavilion Fumo yang setia kepada Anda. Sekarang saya telah memberi mereka kesempatan untuk memilih kematian. Saya bertanya-tanya jika bisa, apakah kamu bersedia memberikan kesempatan lagi kepada bawahanmu untuk memilih hidup? Fumo Yuanzong segera memahami maksud kata-kata Li Fugui. Dia mencibir. Ada kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Dan setelah menatap tajam ke arah Li Fugui, dia berdiri, berbalik dan melihat ke 4.000 murid pavilion penakluk iblis di belakangnya. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk memilih sekarang. Jika ada berencana untuk mengikuti lembah Guru Li, tetapi dapatkan di belakangnya. Begitu dia selesai berbicara, para murid di belakangnya saling memandang. Meski kebanyakan orang tidak bergerak sama sekali, namun hampir sepertiga orang masih membuat pilihan berbeda. Ya, orang-orang yang berdiri di depan mereka ini terlalu kuat. Jangan bicara tentang kekuatan tempur Li Fugui, tapi Kui Piao dan Xuan Ming Tianxi jelas merupakan makhluk terbaik. Di pihak mereka, kecuali 3 tetua yang kekuatannya tidak sekuat 2 penjaga, hanya ada 1 pemimpin sekte lama yang tersisa. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Peluang mereka untuk mengalahkan satu sama lain hampir nol. Oleh karena itu, jika Anda terus tinggal bersama Fumo Yuanzong, kemungkinan besar Anda akan menunggu kematian. Ketika lebih dari 1.000 orang keluar dan datang ke belakang Li Fugui, Fumo Yuanzong tidak marah tetapi tersenyum. Dia memandang murid di depannya dan berkata tanpa berpikir, Oke, sepertinya para murid yang setia kepada saya pavilion Fumo. Sekarang jumlahnya kurang dari 3.000. Kata, Fumo Yuanzong memandang Li Fugui. Li Guzu, aku tahu kamu kuat. Tapi aku bertanya-tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan 3.000 muridku dengan bantuan kalian? Li Fugui mengangkat wajahnya, senyum yang menghina. Dia mengucapkan kata demi kata, di mata saya, Anda tidak berbeda dengan semut. Jika Anda ingin membunuh mereka, itu akan mudah. Jika Anda tidak percaya, setelah Anda selesai sarapan, saya bisa menunjukkannya kamu luar biasa. Fumo Yuanzong merasa tidak nyaman. Tapi saat ini, dia masih dengan berani tertawa dan berkata, Baiklah, kalau begitu saya akan melihat kekuatan lembah Guru Li nanti. Melihat Li Fugui, dia berkata dengan keras, Li Guzu, bahkan jika kami bertarung denganmu, kami tidak bisa membiarkan tuan kami mengambil tindakan. Aku, Fan Mo, akan menjadi orang pertama yang mempelajari trik pintarmu nanti. Fan Mo selesai berbicara. Kedua iblis dan iblis itu, orang-orang juga maju dengan cepat. Melihat ini, Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, Oke, semakin banyak orang, semakin baik. Jika jumlah orangnya lebih sedikit, kamu masih ingin aku melakukan keberuntunganku. Lagi dan lagi, masalah, minta juru masak bergegas. Fan Mo juga tahu apa yang dipikirkan tuannya saat ini. Dia berkata dengan tenang, mungkinkah Master Lembah Li begitu tidak sabar untuk menghancurkan pavilion penakluk iblis milikku? Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, kamu salah paham. Aku tidak ingin menghancurkan pavilion penakluk iblismu. Begitu cepat. Saya hanya ingin bersaing dengan Anda sesegera mungkin untuk melihat siapa yang lebih baik, saya atau Anda. Mendengar ini, Fan Mo berkata dengan wajah gelap, tentu aku. Tepat ketika Fan Mo hendak menyerang Li Fugui terlebih dahulu, Fumo Yuanzong, yang mengetahui pikiran Fan Mo, dengan cepat meraih pergelangan tangan Fan Mo dan memberinya pukulan. Setelah melihat dari pihak lain, Fumo Yuanzong perlahan berkata, Fan Mo, tenanglah sejenak.
Venmo melihat ekspresi khawatir di wajah Fumo Yuanzong. Dia hanya bisa menahan amarah di hatinya untuk saat ini dan mundur ke samping. Li Fugui berkata sambil tersenyum kepada orang-orang di depannya. Menurutku saudara Fumo tidak cukup baik terhadap anak buahmu. Dalam hal ini, aku tidak ada urusan saat ini, jadi aku akan menunggu saja. Saat dia mengatakan ini, Kui Piao dan Tian Xisuanming dengan cepat datang ke sisi Li Fugui. Kui Piao berkata, "Saudara Li, kita tidak bisa menunggu, ini jelas merupakan taktik penundaan yang dilakukan Fumo Yuanzong. Jika kita menunggu lebih lama lagi, jika bala bantuan datang, kita mungkin menderita." Ya, Li saudaraku, kamu harus mendengarkan kami kali ini. Sekarang hampir setengah dari murid Pavilion Fumo ada di tangan kita. Lebih baik aku memimpin mereka untuk membunuh semua orang. Dibandingkan dengan kecemasan kedua orang ini, kata Li Fugui, jauh lebih tenang. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Namun Li Fugui tidak memilih untuk menyerang sekarang, jadi mereka hanya bisa menuruti perintah. 1 jam, cepat berlalu, hari sudah siang, matahari yang terik menyinari lapangan di kaki puncak di Menfu. Li Fugui memindahkan kursinya ke bawah naungan pohon dan memejamkan mata untuk beristirahat. Kui Piao melihat 1 jam telah berlalu dan dengan cepat melangkah maju untuk mengingatkannya, "Saudara Li, sudah 1 jam sekarang, apakah kita masih harus menunggu?" Li Fugui membuka matanya dan bertanya dengan santai, "Apakah waktunya sudah berlalu?" Setelah mendapatkan pandangan setuju dari Kui Piao, Li Fugui berdiri, meregangkan tubuh, lalu berjalan ke depan Fumo Yuanzong. "Saudara Fumo, 1 jam telah berlalu sekarang, apakah Anda berencana untuk terus menunda waktu, atau apakah Anda berencana untuk menyelesaikan masalah ini dengan saya?" Li Fugui mengatakan ini, dan dalam 1 jam terakhir, Li Fugui benar menepati janjinya. He tidak melakukan serangan apapun terhadap pavilion penakluk iblis mereka. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa tebal kulit Fumo Yuanzong, dia tidak dapat terus mencari alasan untuk menunda. Dia mengertakkan gigi. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berdiri, menunjuk ke arah Li Fugui dan berkata dengan keras, "Li Guzu, kalau begitu, biarkan aku mempelajari trik pintarmu hari ini." Saat dia mengatakan itu, Fumo Yuanzong sudah mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Tepat ketika dia hendak melancarkan serangan terhadap Li Fugui, di sebelahnya, Venmo dengan cepat melangkah maju dan berhenti di depan Fumo Yuanzong. "Yang mulia, izinkan saya melakukannya." Fumo Yuanzong meneteskan air mata pergi dan bersaing dengan Li Fugui. Dia tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak punya pilihan, dan hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Meskipun iblis pembakaran sudah mati, mereka tidak akan terpecah di pavilion penakluk iblis. Tapi jika dia mati, pavilion penekan iblis akan hancur dalam sekejap. "Penatua Venmo, ini adalah berkah bagimu." Setelah mengatakan ini, Fumo Yuanzong menangis. Venmo tampak santai dan berkata sambil tersenyum tipis, "Yang mulia, saya bersedia mati demi pavilion di Menfu. Saya hanya berharap Yang mulia dapat menjaga diri sendiri dan menunggu kesempatan untuk membalaskan dendam saya setelah saya mati." Li Fugui mendengarkan. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Penatua Venmo, karena kamu tahu dengan jelas bahwa kamu bukan lawanku, mengapa kamu tidak menangkapku saja?" Venmo berteriak dan mengutuk, "Bocah tak tahu malu. Kamu hanya penduduk desa pegunungan, dan sekarang kamu masih menginginkanku. Aku akan bertarung di depanmu. Perhatikan gerakanku." Setelah Venmo menjatuhkan kata-kata ini, langsung sirkulasikan vitalitas di tubuhnya dan bergegas menuju Li Fugui.
Sudut mulut Li Fugui sedikit terangkat, dia berdiri tak bergerak. Sirkulasikan vitalitas secara langsung dan lindungi tubuh dengan vitalitas. Setelah Burning Demon bergegas, dia melihat pihak lain menyerangnya dengan bola vitalitas. Dia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan bola vitalitas menyerangnya. Ledakan, disertai dengan dentuman keras, energi yang jatuh pada Li Fugui menyebar ke segala arah. Fan Mo terkejut. Ia mengira setelah ia memukul Li Fugui, ia tidak akan mampu melukai lawannya secara serius. Setidaknya, ia bisa membuat lawannya mundur 2 atau 3 langkah. Tapi sekarang tampaknya, bagi Li Fugui, serangannya tidak ada bedanya dengan menggaruk rasa gatal. Memikirkannya, dia sekarang adalah master di tahap akhir Jindan. Mungkinkah kekuatannya begitu tak tertahankan? Yang juga terkejut adalah Iblis dan Iblis, serta Fumo Yuanzong. Mereka tahu kekuatan Burning Demon. Sebagai master di akhir periode Jindan, dia dapat dianggap sebagai puncak piramida di seluruh dunia seni bela diri kuno. Namun kini, Li Fugui berdiri diam dan membiarkan Burning Demon menyerang. Namun Burning Demon tetap tidak melukai Li Fugui sama sekali. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan, tapi ketakutan tetaplah ketakutan. Burning Demon tidak punya niat untuk mengaku kalah. Dia mengerutkan kening dan terus menyerang Li Fugui lagi dan lagi dengan seluruh kekuatannya. Setelah beberapa serangan, dia perlahan-lahan pingsan ketika dia melihat Li Fugui masih di sana dengan senyuman santai di wajahnya. Aku diam-diam berpikir bahwa meskipun aku tidak bisa mengalahkan Li Fugui, setidaknya aku bisa mendobrak penghalang di sekitar tubuh Li Fugui dengan kekuatanku sendiri, bukan? Namun fakta menunjukkan kepadanya bahwa dia terlalu banyak berpikir. Efektivitas tempur Li Fugui kini telah mencapai tahap yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Li Fugui, yang telah berdiri diam selama beberapa menit dan dipukuli secara pasif, akhirnya berbicara. Dia tersenyum dan bertanya kepada Fan Mo, "Saudara Fan Mo, apakah kamu sudah selesai memukulnya? Jika sudah selesai, bolehkah saya melakukannya sekarang? Apakah kamu melawan?" Fan Mo menatap Li Fugui dengan tatapan kosong. Dia tahu bahwa kematian sudah dekat. Setelah hening sejenak, Fan Mo memandang kematian dengan tatapan matanya. Dia berkata dengan keras, "Ayo, jika kamu ingin membunuhku, lakukan sekarang." Li Fugui mengulurkan tangannya, menjentikkan jarinya, dan melihat cahaya keemasan menimpa Fan Mo. Iblis pembakaran seperti daun yang jatuh, melayang di kejauhan, dan akhirnya mendarat di antara ribuan murid pavilion Fumo. Fumo Yuanzong tiba-tiba berbalik, berjalan secepat terbang, dan bergegas menuju Fan Mo. Dia menunduk dan melihat seteguk darah muncrat dari mulut Fan Mo. Bagaimana dia bisa? Sebelum dia selesai berbicara, iblis pembakaran mati karena marah. Fumo Yuanzong mengepalkan tangannya, meskipun dia sudah melihat bahwa dia bukan tandingan Li Fugui. Tapi saat ini, sebagai pemimpin sekte, dia tidak boleh terus mundur. Tarik kembali pikiran Anda. Fumo Yuanzong berbalik dan memberi perintah langsung kepada 2 orang di sampingnya. "Kalian berdua, dengarkan baik-baik, setelah kematianku, posisi pemimpin sekte Pavilion Fumo untuk sementara akan diambil alih oleh Xiao Mei. Setelah Xiao Mei meninggal, Xiao Mei akan mengambil alih posisi. Jika kalian berdua mati dalam pertempuran, sebelum kalian mati, kalian dapat membiarkan kedua murid sekte kalian untuk sementara mengambil alih posisi master sekte." Teriak Xiao Mei. Dia bergegas ke depan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, Anda tidak boleh melakukannya. Posisi pemimpin sekte ini hanya bisa menjadi milik Anda. Bagaimana kami dapat mengambil alih atas nama Anda?" Dia mengucapkan kata demi kata kepada Fumo Yuanzong, "Yang mulia, jangan khawatir.
Izinkan saya pergi bersama Penatua Xiaomei. Jika kita mati, akan ada murid kita. Jika murid kita mati, akan ada 3 orang dari Pavilion Fumo. Murid Qian, hari ini saya tidak percaya bahwa Li Fugui sendiri dapat membunuh kita semua di Pavilion Fumo. Bersambung.